Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athil hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa aynahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudatul Mubarakah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat lawan nabi kita, yaitu dengan ucapan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Wal maqalatul 'ishruna an Hatimil Asam rahimallahu annahu qala, dari Hatim al-Asam rahimahullah, semoga Allah ta'ala senantiasa merahmati beliau, bahwasanya beliau berkata, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin, badadas bahancap dalam urusan apa aja itu daripada setan, atau dengan kata lain badadas atau tergesa-gesa. Ada istilah orang gawian itu kalau digawi tergesa-gesa bukan karena lihai, artinya memang harus itu batasnya, lalu digawi tergesa-gesa. Istilah orang walaupun dikerjakan oleh ahlinya sekalipun maka hasilnya kadang maksimal. Jadi tergesa-gesa itu ujar Sidin, ujar Hatim al-Asam minasyaiton, daripada setan. Badadas ujar Banjar, kalau badadas takulidas. Jadi badadas itu bercepat-cepat, itu tergesa-gesa, itu daripada setan. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali pada 5 tempat. Namun lima ini tergesa-gesa kada apa-apa. Fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa nih, model kalang kabut. Ada 5 yang bukan daripada setan. Selain itu tergesa-gesa, nah itu daripada setan. Yang pertama, it'amud dhaif, memberi makan tamu, bima la yutakallafu anhul mudhib, dengan sesuatu yang kada
artinya tegesa-gesa dengan tamu yang kada maulah repot yang menjamu. Artinya yang menjamu ini menjamu tamu sampai memberatakan benar, nah itu kada boleh. Artinya bergesa-gesa tuh pang memberi makan tamu tadi. Idza nazala ai dhaifu fi manzilihi, kalau si tamu tadi bertinggal di rumah sidin, bermalam ke apa kalah, singgah tuh fi manzilihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, faman at'ama akhahul muslim, barang siapa memberi makan sahabatnya yang muslim. Kodok tadi itu berselawat terus tuh. Wah, perasaan berselawat terusnya. Barang siapa memberi makan saudaranya yang muslim, yang Islam, syahwatahu, akan keinginannya, diberinya makan saudaranya tadi, haramahullahu ta'ala 'alan nar, Allah ta'ala haramkan yang memberi makan tadi daripada api neraka. Akhrajahu Baihaqi. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi. Wa an Abdillah bin Amr bin Ibnu Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu, barang siapa memberi makan saudaranya, minal khubzi, daripada roti, hatta yusbi'ahu, sampai kenyang. Atau memberi makan, kalau kita kan nasi sampai kenyang, atau apa aja. Ini kan kisahnya roti, dikiaskan hewan yang lain, sampainya kenyang. Wasaqahu minal ma, lalu disediakannya banyu, memberi minum panas-panas tengah hari, papuyuh, terus iwak lais begoreng, patin digoreng, apa lagi, sayur bening pakai waluh, sambal bau uyah aja, sambal lombok pakai uyah, nyaman benar tuh, pakai jeruk, hanya esnya es setrup, bari makan kayak itu. Pas ketujuhnya orang dimakan sampainya kenyang, lalu diminuminya, barinya minum, hatta yurwiyahu, sampai hilang hausnya, hilang dahaganya, bari makan sampai kenyang, memberi minum sampai hilang dahaganya. Ba'uda minan nar, maka dijauhkan, maka jauh dia daripada neraka, sab'a khonadiqa, jauh dia daripada api neraka 7 apa tuh ya, parit, 7 parit. Tapi ini paritnya parit apa ini? Parit wa kullu khondakin masiratu sab'imi'ati amin, jarak perjalanan 700 tahun, dijauhkan daripada api neraka. Itu sekali memberi makan orang. Setiap paret 707, berapa paret ini? Berapa paret tadi? Sab'a, 7 kali 7 4, 700 kali 4 4.900 tahun. Itu dijauhkan daripada api neraka. Perjalanan itu berjalan 4.700 tahun hanya sampai ke neraka, dijauhkan daripada neraka. Majar jauhnya. Pian kadusa kisah di akhirat. Coba pian buka di YouTube. Dibuka YouTube tentang tata surya.
Itu ada tata surya dari sini ke sini mendatangi sebiji anu aja itu apa ngarannya, ada JNP macam-macam kan di tata surya. Bumi kita ini kan kayak debu aja kalau dikumpulkan semuaan alam semesta ini. Ada yang dari matahari, ada yang lebih dahsyat daripada matahari, 1700 kali matahari kita ini. Nah, hanya sama ganal dengan itu mendatangi itu satu planet itu aja. Ulun kata tapi tahu juga lah, dari misalnya dari sini ke sini nih 80 tahun perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan cahaya. 80 tahun, lain perjalanan Lion Bang atau Garuda lain, perjalanan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa kilometer per detik? Per detiknya 300.000 kilometer per detik. 80 tahun berapa juta, berapa ribu juta triliun tahun hanya sampai. Ini kisah yang ada, apalagi kisah di akhirat nih. Memberi makan orang sampainya hilang kanyangnya, sampainya kanyang, sampainya kenyamanan, haus, hilang hausnya kada gampangan. Itu orang mukmin biasa, nang kayak apa orang soleh, nang kayak apa wali, nang kayak apa bini, nang kayak apa anak. Anak tuh kan orang lain tuh. Ya kalau diberi makan ini kan umum. Nang kayak apa kalau orang memberi makan anak bininya dengan yang halal, untung benar tuh Bang. Ini kan tamu Pang, ini kisah tamu Pang lah. Dijauhkan mintu aja sudah, kada masuk neraka orang bari orang makan itu. Nah makanya kayak ini biar aja kodok penyanyi situ. Makanya nang kayak ini ada kalau hadis Nabi, barang siapa makan di wadah orang mati, kayak itu kalau tah ini hadis sahih nih. Barang siapa makan, ulung kada hafal hadisnya, kurang lebih nang kayak itu tuh maksudnya. Barang siapa makan di tempat orang mati, maka dosanya nang kaya orang dosa menggoret atau dosa orang yang meratap. Dosa meratap tuh dosa ganal tuh, orang mati itulah, orang mati lalunya menangis hamuk, itu kada boleh, itu kada boleh, itu dosa ganal tuh. Meratap ngarannya itu, niyahah ngarannya, kada boleh, dosa ganal. Kalau nangis kayak ini nah ngaran sedih kada apa-apa itu. Kalau meratap disertai bepandir, aduh kayak apa anu bakai sa anu mati biniku, kada kau kada ada lagi biniku itu biasanya menangis nang kayak itu lelakian itu hadangnya 3 bulan kawin laginya ada lagi Bang. Sindam cinta kaisanya dustainya kada jopang, dustainya kada jopang, cuma kencang bener nangisnya, batu hilang Nah ini meratap lah, ini kisah meratap nih, ulun akan meratap. Nah jadi meratap itu dosa ganal. Nah ujar Nabi, barang siapa makan di wadah orang meninggal, di wadah orang meninggal nih, makan yang ampun rumah menyediakan makanan lalu kita umpat makan di situ, dosanya sama nang kayak ini. Jangan minta maaf lah bubuannya hawas memotong ini, belum tuntung penjelasan ulun, kada redo ulun kalau dipotong anunya, bisa dipotongnya. Nah itu Guru Jamal jamadakan haram jar makan di wadah orang mati, ini belum tuntung. Ini hadis Nabi menjelaskan, menempatkan hadis Nabi ini nang kayak apa caranya supaya kita jangan taparaung dengan bubuan ulama kita. Ujar Nabi, barang siapa memakan makanan di tempat orang mati sama dosanya kayak orang meratap tadi, dosa ganal. Tapi kenapa ada ulama
guru-guru gana lagi wali-wali makanan di wadah orang meninggal. Ya kalau tah. Nah berarti hadis ini ada arahnya nih kapan yang dilarang nangka itu kalau tah. Karena kenapa ada ulama makan di wadah orang meninggal, ulama-ulama kaliber lagi, wali-wali lagi. Amun makanan sidin di rumah cukup aja kalau. Kenapa sidin makan di wadah orang meninggal? Pertama, orang yang meninggal ini keluarganya orang soleh, becarinya bagus halal, makan di situ. Yang kedua, fadilah tentang memberi makan orang secara umum itu Nabi beratus hadis tentang kisah memberi orang makan padilahnya. Diantaranya ada hadis Nabi juga, farhamu mautakum bis sedekah, kasihani saudara kamu orang yang meninggal di antara kamu dengan sedekah. Memberi sedekah itu diantaranya dengan makan. Bahkan orang bahari itu menyediakan surabi. Kalau mayat anak keluar, surabi diunjuk. Karena surabi, kenapa aja surabi itu karena jadi kalau anak dipukuli malaikat, surabinya datang menghalangi. Bujur itu kayak seorang bahari itu, bujur pahalanya surabi memberi orang makan. Karena gampangan makanan paling nyaman surabi waktu dahulu itu ya kalau tuh. Nah lalu memberi makan orang banyak fadilahnya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin jar. Kayak itu kama qala Rasulullah, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Di antaranya ita'amut ta'am, orang yang memberi makan tuh. Jadi banyak benar dalilnya tentang keistimewaan, keutamaan memberi orang makan. Di antaranya yang sedang kita bacakan ini juga. Lalu ada ulama makan di itu ada orang meninggal. Ada juga yang memadahkan kada boleh berdasarkan di situ inya memahami apa adanya secara tekstual bukan kontekstual. Itu perlu dipahami secara kontekstual tuh yang melarang makan tadi kemana arahnya. Kemungkinan besar memberi makan di wadah orang yang meninggal, harta warisannya belum dibagi, harta anak yatim diberiakan oleh yang ahlinya itu. Amun yang ampun rumah, anak ampun rumah sing duitnya sing banyakan, abahnya meninggal, inya memberi kita makan situ yang memberi. Nah maka ada yang melarang, ada yang membolehkan. Amun ulut nyata yang membolehkan makan, umpat makan di situ. Jadi mau ada orang ulun makan tempat itu, umpat yang membolehkan tadi karena dasar hukumnya ada. Nah itu makan di tempat orang meninggal tadi. Kalau gampang di jalan repelaka akhrajun an-Nasai wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Jadi pertama boleh berdadas yaitu memberi makan tamu. Begitu tamu datang kalang kabut sidin kasihan. Anu lah kasih anu maknya jam lambat lah. Anu jarang lah kasih banyak kada ada duit aja bininya. Anu lakinya sekek banar ngalipan anu kada ada duit dasar kada ada duit bini. Ya laki duit bini diharapnya maka nyuruh bini nah ini duit 100.000 lah ingati nukar susu anak nukar 100.000 nukar iwak sekilo nukar cumi-cumi nukar pisang nukar anu bari 100.000 tempeleng mana laki nang kayak itu bungul benar kan tahu tapi paham itu laki pelit benar 100.000 mah cukup karena kenapa saya tahu nih anak ke pasar itu saya yang ke pasar sering tahu berapa anunya itu untuk berbelanja di pasar baru 100.000 sekebana. Nah cepati tamu itu yang paling bagus yang sugih bisi kulkas ganar bagus juga diniati nukar kulkas ganar situ hanya andaki macam-macam situ Bu. Jadi kalau tamu ada nah itu termasuk mempersiapkan mempercepat tadi. Nah, ada apa itu roti Maryam ada roti Maryam anak tinggal dipanasi aja lagi ya kalau tuh itu tetap nyaman apa-apa yang ada di kulkas itu yang kira-kira kada iwak daging apa segala jadi tamu begitu kenyang apalagi tamu lapar-lapar perlu dilapari dulu tamunya kalau perlu begitu datang tamu beristilahnya ibu Bu
kena mau ada tamu ulun kiopian lah bertetangga aja. Oke, ibu nih nyaman benar, masakan sini nyaman benar, jadi bagus saja disewakan, menyenangkan hati tamu. Jadi ibu ini jangankan iwak dibumbui sidin, nukar sandal gapit hanyar tuh lah, ditatak-tatak dibumbui sandal tuh ya nyaman aja dimakan sidin. Sandal tuh apalagi iwak dasar nyaman sidin memasak itu standar Indonesia. Nah pianlah dicari tukang masak yang menyenangkan hati tamu kada gampangan. Belum lagi tamu tadi imbah senang kalau tuh keluar tamu baimbai dosa kita umpat keluar dengan tamu itu, artinya diampuni dosa kita. Apa tindakan kita dengan tamu kalau nya datang? Nih melayani tamu secara cepat tadi, instan, cepat, cepat. Yang pertama kita padahkan, silahkan duduk, jangan dikisahi tamu, apalagi dari Banjar, bermobil pulang juga dikisahi, bari bantal dulu, jangan dikisahi ini anak istirahat dulu. Pian kena aja kita berkesa, apalagi kawal parak ya, kalau kena aja ingin berkesa dulu, ikam istirahat, bokado aku apanya kada, istirahat dulu, tenang aja, aku siap aja, aku kan dulu ke pasar ke kemana. Nah ikam menyadari pertama kalau masuk rumahku situ WC, maka bagus banget. Kalau banyak duit tuh kada apa-apa, rumah ulah bagus-bagus, diniatakan gasan tamu ulah tamu. Kalau dari Banjar kebanyakan tamuku dari Banjar ini, nah jangan mau ulah sebiji aja WC gasan, WC duduk, ulah juga WC jongkok. Yang dari kampung tuh kada bisa WC duduk, diulahkan juga WC jongkok, gasan bubuhannya kalau perlu 3 ke 2 ke, jadinya kada bagilir. Nah ya kalau tuh amun pian bisi rumah di Martapura, jangan sebiji ulah WC di sekumpul. Kalau pas acara haul ulah WC nya 15 ke 20. Bujur amun ganal kayaknya nah basusun di situ jadi nyaman orang, ganal bener pahalanya nih itu. Nah ini WC nya lah. Nah di sini sajadah ini kiblat. Nah kiblat sudah istirahat pian lah. Nah hanya sambil mulahkan minuman apa secukupnya, duit banyak aja kita, banyak aja, tenang aja kayak itu kan. Nah pian tahu aja kan jalan Samarinda, nah ini motor, nah ini mobil, supir ulun ada, ini yang sugih kayak itu tah. Amun kita yang menyesuaikan nah kayak itu dengan tamu. Terus batas tamu itu berapa hari? 3 hari. Batas apa? Bukan batas diusir, batas posisi sebagai tamu. Amun sudah kita menamu di rumah orang sampai 3 hari lewat, memasuki hari keempat, anak kemana pian? Aku anak ke pasar, sini ulun yang berbelanja pian haur. Kalau tamu kan ada juga kegiatan, inya jadi orang rumah menggani, kalau nya bebinian menggani bemasak. Itu idealnya jadi tamu sebulan ke 2 bulan. Ada kalau wamin akhlaqihim, ada kan di dalam Tambil Muqtarin itu, di antara akhlak para wali bahari itu tamunya sampai 2 bulan di rumah. Singkat ada izin mana Allah Ta'ala aja menolongi. Berarti rumah layak untuk beberapa tamu, disediakan untuk untuk tamu. Ada memang rumah yang tamu laki-laki yang lain paksa, kada kawa paksa karena kita ada aja duit untuk paksa di hotel akan tamu kita. Kada kawa di rumah kada cukup wadahnya. Rumah L4 L4 tuh lu lagi, artinya di situ-situ aja orangnya tuh kada kau menerima tamu, di situ makan, di situ memasak, di situ halus banget kesian rumahnya. Adakah orang punya rumah kayak itu? Ada bahari, ada benar. Wah ini taganal sudah rumahnya, alhamdulillah. Nah jadi melayani tamu secara cepat, bedadas itu bukan daripada setan. Yang kemudian watajhizul mayyit, merawat mayit, mengurusi mayit itu bedadas tuh. Makanya disunnahkan itu mayit misalnya meninggal malam ini nih, meninggal dimandikan malam ini juga bagus tuh, bagus banget dimandikan malam ini. Tuh hadis Nabi dulu belajar on guru Sukri di Sahih Muslim tentang menyegerakan memandikan mayit. Lalu ada beberapa orang beralasan, mudahan didengar bubuhannya nih. Beberapa orang beralasan bahwa
kena aja esok dimandiakan supaya tak kumpul orang yang menyembah yang akan gitu kalau tah. Ulun takunakan Guru Ahmad Sarwani Juhri Balikpapan. Waktu itu beelangan wadah sidin. Sekaligus waktu itu nah ulun bekesa antara tahadus bin nikmah sidin alhamdulillah maijazah akan semua mulai bebolang sampai pakaian muslim semua pakaian muslim apa aja memakai surban makai apa tasbihnya sidin maijazahkan berataan Guru Sarwani Juhri alhamdulillah batakun ulun waktu itu Guru yang ada fadilah kalau orang yang kalau sampai 40 menyembahyangkan itu orang muslim yang meninggal itu 40 itu sekaligus ka Guru jis kada mesti sekaligus berincit kada apa-apa yang pertama berlima yang kedua 15 yang ketiga 10 yang keempat 10 40 yang kelima 50 itu kada apa-apa berincit bakredit yang datang bergantian menyembahyangkan kada langsung kada mesti 40 sekaligus sehingga memandiakan ditunda gara-gara mana itu jadi bagusnya kada dipaksa jua pang artinya kalau keluarga kayak apa ini kita pemandian inya minta pendapat kayak apa dimandikan malam ini kah isok kah bagus dimandikan malam ini kenapa jar bagus dimandikan malam ini pertama kalau sudah dimandikan malam ini otomatis mengapani kalau toh dua macam keluarga kada memikirkan lagi tinggal menguburakan aja lagi kada lagi memikirkan memandiakan tadi itu satu yang kedua keluarga senang melihati abah atau mamanya yang meninggal dalam keadaan bersih semalaman kawa melihati kawa mencium anak cucunya ya kalau toh nyaman melihati. Yang ketiga disembahyangkan sudah kena jar keluar lagi najis itu dari 1000 orang paling-paling sekali aja keluar itu pun kalau ada kan ada yang tak keluar lagi najisnya itu sangka dakwah sangka kita aja andai kata tak keluarga terjadi juga tuh tapi sudah disembahyangkan tuntung dimandikan disembahyangkan beberapa orang 3 selamat jadi nyaman dimandikan kenapa jangan jadi nyaman Nabi memang dasar menyuruh hancapi kalau Imam Malik itu meninggal malam ninjo dimandiakan malam ninjo dikuburakan kalau kita kan ditunda nah ini yang baiknya tapi misalnya kita datang di satu keluarga lalu ujar bakaras keluarganya apalagi yang tuhanya bepada isok aja kalau jar dimandikan inggih isok kan apa juga daripada bahwal ya kalau bakal aja wan orang tua biar aja bahwal nya kada menunda makruh benar ya ditunda esok itu aja Pak kita anak menyamanakan keluarga nah jadi menyegerakan melayani mayit tadi apa menyegerakannya nih nah tajhizul mayit mengurusi di jenazah bil gusli dengan mandi wat takfini mengkapani wassolati alaihi nah dan menyembahyangkan bahkan di sini wad dafni dan menguburakannya menguburakan nah mengenai menguburkan ini kan tergantung ada anaknya nih hadangi nah itu mau kada mau kalau dihadangi ya kalau tah anaknya keluarganya cuma yang 3 sudah dimandikan, dikapani, disembahyangakan. Kalau menguburkan bisa aja kita tunda dulu ya kalau tuh asal jangan sampai bebau jenazah itu menurut ukuran umumnya ada juga sampai 3 hari 4 hari ditunda kada apa-apa juga. Nabi kan tak tunda juga waktu menguburakan silinnya kalau memakamkan silin itu tunda juga Nabi. Jadi menyegerakan mengurusi mayit kalau sudah idza mata apabila sudah meninggal jenazah tadi yakin ini ada juga bininya meninggal telepon orang lakinya
bini ikam meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih benar lakinya. Aku anak datanglah, jangan sampai dikubur sebelum aku datang, jar lakinya. Lakinya jauh di ujung kampung sana, ibaratnya di Sumenep sana rumahnya. Dari Sumenep ke Surabaya tuh 4-5 jam itu pakai mobil ke bandara Juanda. Memberitakannya bisukan memberitakannya sampai sore jenazah ini. Ujar yang lakinya itu, aku sudah ada di Surabaya lah, ingat ini, jangan dikuburkan sebelum aku sampai. Itu sudah tengah hari itu. Sampai sore, sampai jam 5, ujar orang kayak apa ini? Hamuk karena lakinya, aku tahu lakinya tuh bisa hamuk tuh mencari dia ayo jajar, karena aku tanggung jawab menghadapi lakinya itu jar, daripada bininya karena kada ada yang nguburakan. Parang maghrib nih sudah, kita bawa kuburakan aja sudah, bawa ya ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, begitu sudah dilimbuhi, lakinya datang, mana bini kok sudah dibawa aja ke kuburan. Jadi mudahan belum dikubur. Begitu sampai di kuburan, sudah orang hendak berdiri anak bijah, adang dulu jarnya, mana biniku ja, sudah dikubur ja, kada boleh jarnya, mesti digali. Hamuknya kada kelahi ganar kita. Maka pesanku, biniku jangan dikuburakan sebelum aku datang. Ini aku datang, kenapa dikuburakan? Paksa ibu banyak, ayo kami gali ya, kio tukang gali, karena diupahi. Digali bininya tadi, imbah digali, apa yang pian ambil di situ? Kada dajar apa, kada ada yang diambilnya. Dikira ada emas kah, ada ajian kah, di mana diambilnya bininya. Ini kan dikubur, ini kan di kuburan nih, kuburan bininya di anak orang dihiga kuburan tuh. Sekalinya itu aja pang, sekalinya ini aja gawian sidin. Nah ini bininya kalau, nah itu aja kayak ini, nah sudah kuburkan lagi jar. Ujung-ujungnya kenapa jar kayak itu aja membayar di anu itu, biar di kuburannya ini mesti mayatnya jarnya. Kenapa jar? Sebab biniku waktu hidup bepadah, ikam boleh kawin kecuali ikam langkahi dulu mayatku. Nah ini sudah ku langkahi. Tuh kisah, kisah sekalinya kisahnya mahal lebih juga kada bojo. Itu aja sekalinya salah terjemah, mengartiakan itu kisah kisah salah paham. Langkahi dulu jar mayat kok, kira pian serius tadi kisahnya, sekali mahal lebih. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa nabi kita bersabda, inna awwala ma yujazal mu'minu, sesungguhnya yang pertama-tama dibalas orang beriman itu ba'da mautihi, sesudah meninggalnya, ayyughfara bi jami'i man tabi'a janazatahu, bahwasanya pertama-tama dibalas orang yang beriman sesudah meninggalnya, bahwa diampuni semuaan orang yang mengikuti jenazahnya. Jadi siapa aja yang umpat antar orang meninggal diampuni dosanya. Nah itu fadilah umpat ke kubur. Tauyuh pang sedikit ya kalau istirahat anak apa tengah hari, tapi pahalanya singganaran diampuni dosa. Raul Bahiki ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matar rajulu, apabila seseorang laki-laki meninggal, min ahlil jannah, laki-lakinya ini orang ahli surga, artinya orang baik nih yang meninggal nih, disambat laki-laki termasuk babinian. Amun meninggal, yang meninggal nih orang baik, orang soleh daripada ahli jannah, istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Nah ini nah, maka bagus benar kalau pian mendengar
orang soleh meninggal. Orang soleh tuh kayak apa bentuk orang soleh? Orang sugih yang pemurah tuh wali Allah Ta'ala. Apa ujar Nabi? Orang pemurah itu kekasih Allah walaupun inya jahil. Apalagi inya orang menuntut sugihnya tadi. Orang sugih pemurah bagus didatangi itu. Yang kedua, ulama yang amilin, ulama akhirat yang ketahuan di hati kita, batin kita madakan ini orang soleh walaupun kita lain orang alim, perasaan itu nyaman lawan sidin. Cirinya kalau kita beparak lawan sidin, kita rasa ingat benar, rasa berabah di higa Allah Maha Suci, Allah Ta'ala diisi higa lah. Ini kita rasa bemalam di rumah Nabi amun parak lawan sidin. Nah itu orang soleh, itu bagus didatangi. Orang sugih pemurah, termasuk mama abah kita, Marina, siapa aja pokoknya orang ahli surga. Lalu ujar Nabi, nah kalau sudah orang itu meninggal, Allah Ta'ala ujar Nabi, Allah Azza wa Jalla supan, bayangkan Allah Ta'ala supan ma'azab, supan Allah Ta'ala menyiksa orang yang memikulakan orang tadi, yang umpat memikul. Amun kayak ulun kan mustahil umpat memikul, pasti ditagur orang. Kedua juga sudah tuha juga, jangan guru ya, padahal kita hendak kayak mikul sari kurang. Nah lalu ada siapa yang memikul tuh, makanya jangan dianggap remeh orang susah, minta maaf lah, bukan orang susah, artinya orang-orang yang kasihan inya ya, kalau yang merasa kada bukan siapa-siapa inya nah kasihan nah, tawadu itu orang itu mewarisi tawadu itu rendah hati umpat memikul ya kalau nah, itu orang yang memikul supan Tuhan azabnya. Maka kalau wali yang meninggal berabutan aja kita umpat bergantian. Nah yang penting ada ciri barat sidin biar seon ka kita umpat kan seon ada juga umpat mengangkat juga. Kalau seon bagi berapa orang berabot guru Padang Bahari itu mulai karaton sampai ke sekumpul betunjul aja mobilnya. Guru Kapuh nang kayak apa, Guru Khalil kayak apa meninggal nih, orang-orang soleh habisan berataan. Ini Guru Asmuni Marhanang juga meninggal ya kalau tah. Nah umpat kita menyamakan waktu Guru Asmuni minta maaf benar Guru Jamah Sari nih, sahabat ading juga ulun anggap ading Guru Jamah Sari, minta maaf benar kada terdatangi di Luakulus itu sidin di pondok sidin Guru Marhana. Guru Asmuni ini kan anu sidin istiqomah jadi anu ma urusi pondok nih itu. Banyak sudah yang jadi anak sidin, jadi semua meninggal sidin. Ulun kada sampat sidin meninggal jam beritanya sudah dikuburkan beisukan ka ulun hanyar jam 11 nyar tahu terbangun guring siang bisukan nyar terbangun nyar tahu. Yang memikul Tuhan supan ma'azab orang soleh tadi, yang mengikuti yang inya kada memikul tapi nya mengumpati di belakang merami supan juga Tuhan mengazab orang yang umpat. Berikutnya juga supan Allah Ta'ala ma'azab yang menyembahyangakan man shalla alaihi, yang menyembahyangkannya supan juga Tuhan menyiksanya. Yang memikul, yang mengumpati, dan yang menyembahyangkan. Siapa? Ahli surga tadi, orang baik tadi itu. Termasuk orang beriman yang ahli surga tadi, anu jamaah masjid. Sidin ini kada turun masjid karena kada jikanya kau bekesot sidin, kada kau lagi bergerak di rumah aja sidin, tapi sidin tetap di awal waktu sembahyang. Jikanya kada garing tuh sidin jamaah terus. Nah itu bagus juga didatangi tuh amunnya meninggal, supaya dapat fadilah ini. Jadi amun orang jahat kadusa lah didatangi, jangan jawabang kasihan ya kalau ini maksudnya mengambil fadilah masuk Tuhan, kada diajab Tuhan tetap ya dapat pahala mendatangi orang beriman tadi. Jangan jawabang kada datangi. Tapi kalau ada orang bepada napa itu mengesahkan tentang kejelekan orang yang
yang mati kada sampat bertobat dikisahkan jarang ada orang mau datang. Itu bukan memburuk-burukkan orang, itu berkisah secara umum supaya yang mendengar mau membaiki dirinya, bukan untuk menyambati orang kada. Itu biasa kan memang disebut di itu. Dua, saudara, melayani tamu dengan mempersiapkan mempercepat tergesa-gesa di dalam mengurusi jenazah. Saya kira ini dulu yang dapat Ulun sampaikan, dua, kena tiganya lagi kita sambung insyaallah. Hadanallahu ikum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.